Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah dari kelas 3C Ekonomi Pembangunan dengan NIM belakang 085. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang teori pertumbuhan ekonomi Solo. Pertumbuhan ekonomi Solo ini atau Solo Growth Model ini dikembangkan oleh Robert Solow pada tahun 1960 dari Amerika Serikat dan T.W. Swan dari Australia pada tahun 1956. Model ini disebut juga dengan model neoklasik Solow. Model neoklasik Solow ini menekankan output pada pertumbuhan populasi, akumulasi modal, dan teknologi. Next. Model neoklasik Solow ini menggunakan fungsi produksi yang bisa mensubstitusikan antara modal yang dilambangkan dengan huruf K kapital dan angkatan kerja yang dilambangkan dengan huruf L kapital, yang dimana tingkat pertumbuhan perekonomian menurutnya ini berasal dari 3 unsur, yaitu yang pertama akumulasi modal, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Model pasar dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow adalah Y sama dengan F dalam kurung K L tutup kurung, di mana Y ini merupakan output, K merupakan modal, dan L merupakan angkatan kerja. Nah, dengan membagi kedua sisi dengan L ini, maka akan diperoleh Y sama dengan F dalam kurung K. Dengan Y merupakan output, K kecil adalah modal, dan K kecil adalah modal prapekerja. Berdasarkan model ini juga pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan modal dan pertumbuhan populasi. Karena pertumbuhan populasi ini dipengaruhi oleh tabungan dan penurunan modal. Dan dalam periode tertentu juga pertumbuhan modal akan menjadi nol. Kenapa bisa? Karena hal ini itu disebabkan nilai modal yang terbentuk dengan depresiasi yang sama. Selanjutnya yaitu ada akumulasi modal. Jadi persediaan modal ini adalah modal baru yang sebaiknya harus bisa mengcover depresi yang biasanya akan timbul di saat modal ini dipakai untuk hal-hal atau kegiatan yang produktif. Jika tabungan lebih besar dari depresi, maka persediaan modal meningkat, begitu juga dengan outputnya. Persediaan modal merupakan determinan output yang penting dalam perekonomian, karena persediaan modal ini dapat berubah setiap waktunya dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model neoklasik Solow ini juga mengasumsikan bahwa jika setiap tahunnya orang menabung sebagian dari pendapatan yang mereka dapat dan mengkonsumsinya sebagian, sehingga dapat ditunjukkan dengan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan buka kurung 1 dikurang S tutup kurung Y. Kemudian untuk melihat fungsi konsumsi ini, apakah dia berpengaruh pada tabungan atau investasi, diganti dari buka kurung 1 dikurang S tutup kurung Y ini, yang tadinya sebagai fungsi konsumsi, maka diubah ke dalam pendapatan nasional menjadi Y sama dengan buka kurung 1S tutup kurung Y plus I, dan dapat berubah menjadi I sama dengan SY. Dalam akumulasi modal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar pula jumlah output dan tabungan atau investasi, serta semakin besar juga penyusutannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar tabungan atau investasi suatu negara, maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Selanjutnya yaitu ada populasi atau angkatan kerja. Pertumbuhan populasi ini merupakan komponen yang penting dalam kegiatan ekonomi
Dan dalam proses perekonomian juga ini pertumbuhan populasi ini juga sangat penting. Kenapa penting? Karena dalam usaha untuk meningkatkan produksi ataupun pengembangan perekonomian populasi atau penduduk ini mereka memegang peranan yang sangat penting. Entah itu sebagai penyedia tenaga kerja ataupun tenaga ahli dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan populasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja juga merupakan faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi maksudnya itu semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif angkatan kerja dalam proses perekonomian. Dalam model neoklasik Solow juga dapat dilihat bagaimana pertumbuhan populasi dapat menyebabkan modal per pekerja turun. Jadi jika K yaitu jumlah per pekerja, maka K kecil sama dengan K besar per L besar adalah modal per pekerja, dan Y kecil sama dengan Y besar per L besar yaitu merupakan output per pekerja. Jika jumlah pekerja bertambah sepanjang waktu, maka perubahan persediaan modal per pekerja menjadi sebagaimana yang sudah dituliskan dalam slide ini, yaitu yang delta K sama dengan ya ini. Selanjutnya yaitu ada kemajuan teknologi. Dalam model Solow ini, model ini tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi hanya menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi ini juga menambah efisiensi tenaga kerja dan mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi juga dapat dilihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknologi, sehingga produktivitas meningkat dan teknologi ini dianggap sebagai fungsi dari waktu. Model neoklasik Solow juga mengasumsikan bahwa mekanisme pasar yang dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur lagi atau mempengaruhi di pasar. Selanjutnya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.